Bab 95, saat kamu tumbuh dewasa. Keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat. Anggota geng makan hitam bereaksi dengan cepat, dan semuanya mengunci target mereka, pemuda berjubah biru menuju atrium utama. "Saudaraku, tangkap dia! Potong dia! Membunuh!" Tiba-tiba terjadi keributan ketika anggota geng tersebut tampaknya berubah menjadi dewa jahat. Mereka mengangkat senjata, berteriak, dan menyerang Sui. Mungkin ini hanya karena mereka sudah terlalu banyak minum, tapi semuanya sudah siap dan bersemangat untuk berangkat. Mereka menyerang ke depan tanpa rasa takut. Tapi Sui tetap tenang seperti biasanya, seolah dia bahkan tidak melihat mereka. Dia tidak berbalik untuk melihat mereka. Modelage mengeluarkan dengungan yang jelas, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tajam melesat seperti kilat, satu demi satu. Bila ilusi bersilangan dan tumpang tindih, menutupi seluruh area. Penjahat geng makan hitam adalah kelompok yang beraneka ragam. Paling-paling, mereka tahu beberapa teknik tinju kasar atau tendangan kasar. Mereka masih belum bisa mencapai ambang batas dao bela diri. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan Sui? Dalam sekejap, mayat-mayat tergeletak berserakan di tanah. Darah segar berkumpul di genangan air, berwarna merah mencolok dan mencolok di bawah cahaya lampu. Mereka yang belum dibunuh Sui merasa ketakutan. Mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa, wajah mereka pucat, tangan yang memegang senjata gemetar tak terkendali. Tapi Sui tidak membayar lagi kentang goreng kecil ini. Dia hanya membawa pedangnya dan melangkah ke atrium. Memukul. Sebuah tombak mengayun ke arahnya dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Penyerangnya adalah seorang pria paruh baya bermata satu berpakaian hitam. Dia bersembunyi di samping pintu, tapi sekarang, dia menyerang dengan eksplosif. Dia memanfaatkan momen yang tepat ini dengan kejam. Namun sepertinya Sui mempunyai firasat. Dia bergeser perlahan ke samping, dan tombak itu hanya mengenai udara. Menyemprotkan. Pada saat yang sama, Moteles dengan mulus membelah leher pria bermata satu itu. Kepalanya yang cukup besar melayang, dan tubuhnya yang sekarang tanpa kepala menyemburkan darah segar sebelum jatuh ke tanah. Aula itu diterangi oleh lilin dan kosong kecuali satu meja, yang ditutupi dengan pesta mewah. Makanan lezatnya masih panas, tapi para tamu sudah mengosongkan kursi mereka. Ketika Sui masuk, dia melihat 3 orang di dekatnya, seorang pria, seorang wanita, dan seorang tetua. Mereka semua memegang senjata, ekspresi mereka muram, tidak sedap dipandang, dan sepenuhnya waspada. Lelaki itu berkata dengan suara lirih. "Teman, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada kreditornya. Jika kami telah menyinggung Anda dalam beberapa hal, saya, Olching akan memberikan kompensasi kepada Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda melakukan ini dan melihat apakah kita dapat menyelesaikan masalah ini?" Tatapan Sui menyapu seluruh ruangan. "Di mana pintu masuk penjara bawah tanah?" Hati pria itu bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Jangan bilang bawahanku yang buta itu menangkap temanmu." Menyemprotkan. Sui tiba-tiba melangkah maju, dan pedangnya bersinar seperti kilat, dengan mudah menembus tenggorokan pria itu. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, keheranan pria itu tergambar di seluruh wajahnya. "Kamu malah menjawab." Sui menoleh ke arah wanita itu. Dia sudah sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Wajahnya secantik bunga, tapi sekarang pucat karena ketakutan. Ketika dia mendengar pertanyaan Sui, dia secara naluriah melirik ke pintu kasa di sisi ruangan. Menyemprotkan. Ada kilatan cahaya pedang lainnya. Darah menyembur dari tenggorokan wanita itu, dan tubuhnya tergeletak di tanah. Matanya masih terbuka. Dia tidak menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. "Kami sudah memberitahumu," teriak si tetua, satu-satunya yang tersisa. "Mengapa kamu harus membunuhnya?" Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia kehilangan jiwanya, dan pikirannya berada di ambang kehancuran.
Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan hanyalah ujung pedang yang tajam. Menyemprotkan. Seluruh tubuhnya terbelah hingga garis tengah, jatuh ke samping menjadi dua bagian sempurna, darah dan organnya tumpah seperti air terjun. Apakah aku memerlukan alasan untuk membunuhmu? Kata Sui, dia berbalik ke arah pintu kasa. Tatapannya tenang seperti biasanya, matanya acuh tak acuh dan tidak bisa dipahami. Ketika Sui Xuanjun membunuh dalam kemarahan, dia meremehkan memberikan penjelasan. Ada dinding lain di belakang layar, dengan gerbang tersembunyi di dalamnya. Sui mengayunkan pedangnya dan membuka kuncinya, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk tanpa penundaan. Fang Xiaoran berjongkok di kegelapan ruang bawah tanah yang lembab, memeluk lututnya erat-erat. Rambutnya acak-acakan, dan meski wajahnya pucat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia sangat tenang. Saat dia diculik, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjalani sisa hari-harinya dengan terperosok dalam kegelapan. Dia tidak akan pernah hidup bebas di bawah sinar matahari lagi. Dia sudah lama mendengar bahwa gadis-gadis yang diculik geng makan hitam dijual ke rumah bordil untuk menghabiskan sisa hidup mereka sebagai mainan pria, menanggung segala macam penghinaan. Hidup mereka bukan lagi milik mereka. Tapi dia tidak takut. Dia tidak akan pernah menyerah pada harapan untuk tetap hidup. Selama dia masih hidup, dia akan menggunakan segala metode yang dia miliki untuk tumbuh kuat. Kakak, yakinlah. Aku akan hidup, dan hidup dengan baik, dan suatu hari nanti. Giliranku yang akan melindungimu. Fang Xiaoran berkata dalam hatinya. Dia bisa menyerahkan semua yang dimilikinya, dengan satu pengecualian. Dia tidak bisa melepaskan kakak laki-lakinya, Fang Xiaofeng. Inilah sumber tekadnya yang kuat untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema menembus kegelapan, perlahan-lahan semakin mendekat. Kamu akhirnya datang untukku? Fang Xiaoran mengangkat kepalanya yang cantik untuk melihat siapa pendatang baru ini. Meskipun dalam kegelapan, dia ingin mengingat wajah penculiknya sehingga suatu hari, dia bisa membalas dendam. Tapi ruang bawah tanah itu sangat gelap sehingga meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, yang dia lihat hanyalah siluet tinggi dan buram. Sosok itu kemudian berjongkok, dan tatapannya yang cerah dan dalam memasuki bidang pandangnya. Dia bahkan bisa melihat matanya dipenuhi rasa lega. Hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba merasa bahwa selama bertahun-tahun hidupnya, mata itu adalah hal yang paling cemerlang dan terindah yang pernah dilihatnya. Itu bagaikan sinar matahari di pagi musim semi, menyapu dirinya dan menghangatkan kegelapan sedingin es yang menguasai hatinya. Apakah kamu masih mengingatku? Kata sebuah suara ramah yang membawa sedikit tawa. Fang Xiaoran langsung gemetar. Dia tiba-tiba melihat wajah tampan orang yang berjongkok di dekatnya dengan jelas. Kakak Sui! Matanya melebar. Dia bingung. Dia hampir merasa seperti sedang bermimpi. Wajah yang dikenalnya muncul saat dia berada di penangkaran. Saat dia tiba, seolah-olah cahaya tak berujung muncul untuk mengusir kegelapan. Perbedaannya sangat mencolok, dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Beberapa saat kemudian, Fang Xiaoran tersenyum cerah. Kakak Sui, kamu di sini untuk menyelamatkanku. Sui mengacak-acak rambutnya, lalu mengangkatnya dan menggendongnya di punggungnya. Jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang. Fang Xiaoran mengangguk tegas, lalu melingkarkan lengannya erat-erat di leher Sui, seolah takut nasib baik yang tiba-tiba ini akan hilang begitu saja dari jemarinya. Saat dia merasakan kekuatan yang diberikan gadis itu melalui lengan yang lembut dan kurus itu, semangat Sui tenggelam. Seberapa besar ketidakberdayaan dan keputusasaan yang dia rasakan selama berada di ruang bawah tanah. Kalian semua juga bisa pulang. Sui menoleh ke arah sosok lain yang meringkuk dalam kegelapan. Sebagian besar adalah perempuan remaja. Dengan itu, dia berbalik, meninggalkan ruang bawah tanah, dan kembali ke atrium. Dengan setiap langkah, dia mendekat ke halaman. Xiaoran, tutup matamu.
Bisik Sui, udara dipenuhi bau pertumpahan darah, dan mayat berserakan di tanah. Pemandangan yang sangat meresahkan. Tapi Fang Xiaoran menggelengkan kepalanya dan hanya membuka matanya lebih lebar. Dia dengan sungguh-sungguh menerima pembantaian itu, dan meskipun wajah kecilnya pucat, dia benar-benar tenang. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia merasa sangat luar biasa. Ketika mereka meninggalkan kediaman dan kembali ke Spring Jade Alley, dia tiba-tiba berkata, "Kakak Sui, ajari aku cara mengolah daun bela diri, oke? Mengapa kamu ingin berkultivasi?" Tanya Sui. Fang Xiaoran ragu-ragu untuk memberitahunya, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengatakannya. "Saya ingin melindungi kakak saya. Saya ingin melindunginya selama sisa hidup kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi." Matanya yang cerah dan sebening kristal tampak tidak yakin. "Setengah tahun yang lalu, seorang pria jahat mematahkan kaki saudara laki-laki saya, memutuskan daun bela dirinya. Dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tapi aku tahu dia sangat menderita di dalam hatinya. Saat aku dan adikku masih kecil, ibu kami kabur bersama seorang pria liar. Ayah kamilah yang membesarkan kami, tetapi setengah tahun yang lalu, setelah mengetahui bahwa kakak laki-laki saya lumpuh, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia jatuh sakit, dan dalam waktu kurang dari seminggu, dia meninggal. Sejak saat itu, kakakku menjadi satu-satunya kerabatku yang tersisa di dunia ini." Saat dia mengatakan ini, wajah pucatnya terlihat muram. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tekad yang tenang. "Saat itulah aku berkata pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku harus menjadi kuat. Tidak peduli harga yang harus dibayar, tidak peduli berapa banyak penghinaan dan cemoohan yang harus aku tanggung, jika itu berarti aku bisa melindungi kakakku, aku tidak akan mundur." Sui mendengarkan dalam diam. Dia merasa kasihan padanya, dan dia menghela nafas pada dirinya sendiri, tapi dia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia sudah lama mengetahui bahwa keluarga Fang Xiaofeng sangat miskin. Sungguh sebuah keajaiban bahwa dia berhasil mencapai Blue River Sword Manor untuk diolah. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa jalan yang dilalui temannya itu sangat bergelombang. Fang Xiaofeng dan saudara perempuannya saling mengandalkan untuk tetap hidup. Fang Xiaoran baru berusia 13 tahun, tetapi temperamen dan kedewasaannya jauh melampaui orang lain seusianya. Bab ke-96. Bab 96, Token Gyokungu, Nyonya Cuyun. "Saudaraku Su, kamu luar biasa. Kamu benar-benar membawa Xiaoran kembali dengan selamat." Afei berlari dari jarak tidak jauh, berteriak kegirangan. Dia telah menunggu dengan gelisah selama ini, benar-benar gelisah. Ketika dia melihat Sui menggendong Fang Xiaoran, dia diliputi kegembiraan. "Ayo!" Sui menepuk bahu pemuda itu. "Mari kita pulang." Semburan tawa tiba-tiba memenuhi halaman. Kepala Fang Xiaoran terangkat, dan dia segera melihat Sui menggendong Fang Xiaoran. Dia dan Afei mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Fang Xiaofeng merasa seolah dia baru saja meletakkan batu besar yang membebani hatinya. Setiap inci tubuhnya menjadi rileks saat dia berkata dengan emosional. "Xiaoran, kamu tidak terluka, kan?" "Kakak, aku baik-baik saja. Aku tidak terluka sama sekali." Fang Xiaoran menjawab, suaranya lincah dan tajam. Seolah ingin membuktikan maksudnya, dia melompat dari punggung Sui dan meregangkan tubuh langsingnya. "Melihat? Aku baik-baik saja." Tepi mata Fang Xiaofeng memerah, dan dia berkata dengan suara gemetar. "Bagus. Luar biasa. Magang senior, Kakak Su." Dia meraih tongkatnya dan berusaha bangkit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika Sui menggelengkan kepalanya dan menekannya kembali ke kursinya. "Kami tidak begitu sopan satu sama lain ketika kami berkultivasi bersama di Blue River Sword Manor. Saat itu keadaannya tidak seperti itu, dan kedepannya tidak akan seperti itu lagi." Fang Xiaofeng menyeringai.
Seperti yang Anda katakan. Saudara Xiao Feng, semuanya sudah beres, jadi saya akan pulang ke rumah untuk makan. Kata Afei dari samping. Jangan pergi dulu. Ayo makan malam bersama dulu. Kata Sui. Saat Afei membawakan makanan, Sui menyadari kalau dia juga sedikit lapar. Tidak ada apapun untuk itu. Mereka yang mengembangkan dao bela diri perlu melengkapi tubuh mereka dengan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Hanya dengan cara ini mereka dapat memenuhi kebutuhan energi vital mereka. Begitu mereka masuk ke dalam dao asal, mereka bisa berpantang makanan dan hidup sepenuhnya dari sinar matahari dan embun pagi. Oke. Kalau begitu ayo pergi ke rumah kemakmuran. Huang Qianjun menggosok kedua tangannya. Dia juga lapar. Rumah kemakmuran? Afei tertegun. Itu, bukankah itu tempat yang hanya mampu disantap oleh kalangan atas? Satu hidangan berharga lebih dari 100 tel perak. Itu adalah pendapatan keluarga saya selama bertahun-tahun. Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku akan memastikan kamu makan sepuasnya. Traktir. Meskipun tuan muda nakal ini dalam banyak hal tidak tahu apa-apa dan tidak kompeten, dia sepenuhnya menguasai seni minuman keras, santapan lezat, sering mengunjungi rumah bordil, dan perjudian. Fang Xiao Feng buru-buru berkata, tempat itu terlalu mahal. Bagaimana tentang kami? Ayo pergi. Sui tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia hanya mendorong kursi temannya keluar. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Huang Qianjun. Aturlah kereta. Huang Qianjun dengan singkat menyuarakan persetujuannya, lalu berlari melakukan apa yang diperintahkan. Dia senang, akhirnya giliranku untuk bersinar. Xiaoran, Afei, kalian berdua ikuti aku. Perintah Sui. Keduanya setuju, lalu menempel pada Sui seperti lem. Rumah kemakmuran. Lokasinya berada di kawasan makmur di distrik timur ibu kota prefektur. Kota ini terkenal sebagai pusat uang terbesar di kota ini. Tamu-tamunya semuanya kaya atau bangsawan. Malam baru saja tiba, dan lentera baru saja dinyalakan. Kesembilan lantai rumah kemakmuran memiliki penerangan yang baik, dan para pelayan berpakaian rapi ada di sana untuk menyambut dan mengantar para tamu. Semuanya memiliki sopan santun yang sempurna. Saya minta maaf, tapi sayangnya ruang makan pribadi kami saat ini tidak ada yang tersedia. Kata pelayan itu sambil membungkuk ketika dia melihat kelompok Sui mendekat. Apa Anda mau menunggu? Atau apakah Anda lebih suka mencoba restoran lain? Huang Qianjun mendengus. Jangan coba-coba trik ini. Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa rumah kemakmuran selalu membiarkan sebagian ruang makan pribadinya terbuka untuk berjaga-jaga? Pelayan itu sempat tertegun. Kemudian dia menjelaskan. Tuan muda, jika Anda mengetahuinya, maka Anda pasti tahu bahwa kamar pribadi yang kosong itu hanya dibuka untuk tamu kami yang paling terhormat. Sikapnya tidak terlalu buruk, dan dia sangat sopan. Namun ketika tatapannya menyapu Fang Xiaofeng, Fang Xiaoran, dan Afei, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Maksudmu status kita tidak cukup untuk makan di sini? Huang Qianjun sedikit marah. Pelayan itu tersenyum pahit. Tuan muda, tolong jangan berkata seperti itu. Aku hanyalah seorang pelayan yang rendah hati. Saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba, seseorang berseru. Sui? Seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Pria itu tinggi, berpenampilan heroik, dan tampan, namun matanya membelalak saat melihat Sui, seolah dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Sui mendongak. Sekilas dia mengenali pria itu. Yan Chengrong, tokoh terkemuka sekte luar Blue River Sword Manor. Dia pemarah dan sombong, dan sama seperti Wei Jingyang, dia adalah keturunan salah satu klan utama di ibu kota prefektur. Dia dan Sui pernah bermusuhan satu sama lain. Ketika Sui terpilih sebagai ketua pedang sekte luar, Yan Chengrong tentu saja tidak yakin.
Dia pernah mengatakan sebuah kalimat yang terkenal di seluruh Blue River Sword Manor. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan Sui? Apakah itu berarti aku bahkan tidak boleh meremehkannya? Dia tidak bisa menang, tapi dia masih bisa memandang Sui dengan jijik. Dia seperti penjahat yang melontarkan kata-kata bijak untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan tanpa perlawanan, mereka bisa melontarkan hinaan sepuasnya. Bagian Chengrong, putra dari klan besar, Sui yang ia kenal sebagai kepala pedang sekte luar memang kuat. Tetap saja, status Sui tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan statusnya, itulah yang memberinya kepercayaan diri untuk memandang rendah Sui dengan begitu berani. Namun tentu saja, semua itu sudah berlalu. Setelah kehilangan budidayanya dan diusir dari Blue River Sword Manor, Sui hanyalah lelucon lama. Tapi Yan Chengrong tidak menyangka dia akan bertemu Sui di gerbang rumah kemakmuran di semua tempat. Oh, Magang Junior, saudara Fang Xiaofeng juga ada di sini? Cih, kalian bersaudara yang berada dalam kesulitan kembali bersama, ya? Ketika Yan Chengrong melihat Fang Xiaofeng, kata-katanya mengejek dan nadanya aneh. Mendesah! Apa gunanya mengatakan semua itu? Kamu hanyalah seorang yang sia-sia dan cacat. Jika aku menindasmu sekarang dan tersiar kabar, itu hanya akan merusak reputasiku. Yan Chengrong menggelengkan kepalanya, seolah ini tidak menarik lagi. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping teman wanitanya, lalu melanjutkan ke rumah kemakmuran. Benar. Katanya, hampir seperti sebuah renungan. Nian Yun Kiao juga ada di sini malam ini, dan dia membawa Yu Qian. Mereka berdua ada di Splendid Hall di lantai 7. Fang Xiaofeng sama sekali tidak peduli dengan ejekan Yan Chengrong, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir itu, ekspresinya menjadi gelap dan tinjunya mengepal. Matanya bersinar karena kesakitan, kemarahan, dan kepahitan. Sui menepuk pundaknya dan berkata dengan datar. Mengapa kamu marah pada kelompok yang akan mati? Itu tidak layak. Fang Xiaofeng berbisik dengan getir. Magang senior, kakak Su, ayo kita kembali. Jika Nian Yun Kiao mengetahui kita ada di sini, dia pasti akan muncul dan menimbulkan masalah. Kenapa kembali? Sebenarnya, menurutku kita memilih tempat yang tepat untuk makan. Nada suara Sui biasa saja, tapi rasa dingin melintas di kedalaman tatapannya yang tidak bisa dipahami. Setengah tahun yang lalu, Nian Yun Kiao lah yang mematahkan kaki Fang Xiaofeng, mengubahnya menjadi cacat. Dan Yu Qian awalnya adalah gadis yang paling disukai Fang Xiaofeng, tapi dia juga orang yang paling kejam menikamnya pada akhirnya. Benar, kata Huang Qianjun. Dan saya bersikeras untuk makan di rumah kemakmuran, dan lebih jauh lagi, saya ingin kita menikmati diri kita sendiri sepenuhnya. Pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi. Saya minta maaf, tetapi saat ini tidak ada tempat bagi Anda untuk bersantap di rumah kemakmuran. Saya sarankan Anda mencoba restoran lain. Dia baru saja menyaksikan cara Yan Chengrong mengejek Sui dan Fang Xiaofeng. Melihat kelompok Sui sekarang, ekspresinya menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan nadanya terasa lebih dingin. Huang Qianjun langsung marah. Kesombongan Yan Chengrong yang kurang ajar telah membuatnya marah juga. Sekarang, bahkan para pelayan pun berani meremehkan mereka. Bagaimana Huang Qianjun bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tapi saat dia hendak berbicara, Sui dengan santai melemparkan tanda perintah. Lihatlah ini. Apakah kualifikasi ini cukup? Pelayan itu menangkap medali itu. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin. Token perintah diukir dari batu giok ungu. Benda itu berat dan bersinar di bawah cahaya lampu. Di bagian belakang, karakter Shao diukir dengan gaya kuno dan penuh semangat. Silakan tunggu beberapa saat. Saya perlu menanyakannya kepada manajer. Pelayan itu tidak dapat menentukan asal-muasal medali giok itu, tetapi dia merasa bahwa itu bukanlah benda biasa, jadi dia buru-buru memasuki rumah kemakmuran. Tak lama kemudian, sekelompok orang bergegas keluar dari gedung.
Pemandangan itu membuat para pelayan yang ditempatkan di dekat gerbang utama benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemilik dan kedelapan manajer ada di sini? Apakah ini untuk menyambut tamu terhormat? Adegan itu juga menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. Semuanya tampak terkejut. Di ibu kota prefektur Cloud River, pemilik rumah kemakmuran, Nyonya Chuyun, memiliki mata dan telinga di seluruh kota dan jangkauannya sangat luas. Dia memiliki hubungan mendalam dengan banyak petinggi kota yang sudah lama berdiri. Para manajer sudah lebih dari cukup untuk menyambut bahkan sebagian besar negara besar sekalipun. Seorang VIP biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima sambutan pribadi Nyonya Chuyun. Apalagi upaya bersama dari Nyonya Chuyun dan kedelapan manajernya. Tak lama kemudian, semua pandangan tertuju pada mereka. Yang mulia, itu, tuan muda inilah yang memberi saya tanda perintah ini. Pelayan itu dipenuhi keringat, dan dia menundukkan kepalanya dan berdiri di samping, gemetar, terlalu takut bahkan untuk bernapas berat. Saat dia menunjukkan token itu kepada seorang manajer, ekspresi manajer itu berubah secara dramatis, dan dia segera pergi mencari Nyonya Chuyun. Hal itu pada akhirnya berujung pada tontonan saat ini. Pelayan itu tidak akan pernah menyangka, bahkan jika kamu membuka kepalanya, bahwa sebuah tanda perintah saja bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan sosok yang tinggi dan terhormat seperti pemiliknya pun terpana saat beraksi. Dia datang ke sini untuk menyambut tamu-tamu ini secara langsung. Suara mendesing. Tatapan Nyonya Chuyun tertuju pada Sui, dan dia tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka kalau pemilik medali itu masih sangat muda. Kemudian, dia membungkuk dan tersenyum. Tuan muda, terima kasih telah menghiasi toko sederhana kami dengan kehadiran Anda. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal dan dengan rendah hati meminta maaf. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia mengenakan gaun berwarna gelap yang pas bentuknya. Wajahnya berwibawa dan cantik, kulitnya seputih salju dan lembut. Setiap gerakan halusnya membawa pesona yang dewasa. 8 manajer di belakangnya masing-masing mengepalkan tangan mereka secara bergantian. Adegan ini membuat para pelayan dan tamu di dekatnya tercengang. Dan pelayan pertama, yang menyambut mereka di pintu, langsung berlutut. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Dia mengira pesta Sui hanyalah sekelompok anak-anak yang tidak penting. Siapa sangka bahwa mereka memiliki latar belakang yang begitu besar? Fang Xiaofeng, Fang Xiaoran, dan Afei merasa sedikit pusing. Itu hanya token perintah. Mengapa hal itu menimbulkan gangguan seperti itu? Kami ingin makan di sini. Kami harus merepotkanmu untuk mengatur kamar pribadi, kata Sui. Ketenangannya membuat Nyonya Chuyun mengangguk pada dirinya sendiri. Membawa tanda perintah paling berharga dari keluarga Lan Ling Shao, token giok ungu, berarti Sui tidak diragukan lagi luar biasa, berapapun usianya. Namun berbeda dengan pemuda berbaju biru, pakaian yang lain agak aneh. Beberapa dari mereka jelas-jelas hanyalah anak-anak dari daerah kumuh. Tapi Nyonya Chuyun cukup berhati-hati untuk tidak bertanya lebih jauh. Tatapan atau sikapnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menganggap ini tidak biasa. Dia menoleh ke salah satu manajer dan memerintahkan. Pergi dan bereskan istana gunung dan sungai di lantai 9. Mintalah seseorang menyeduh teh, dan ingat, gunakan yang terbaik yang kita punya, teh yang disediakan untuk menjamu tamu-tamu kita yang paling terhormat. Ya, Bu! Manajer berlari untuk melaksanakan perintahnya. Kamu, ambil sebotol Azures Kibern dari koleksi pribadiku dan kirimkan ke istana gunung dan sungai. Anggap saja ini sebagai tanda penghormatan House of Prosperity. Kamu, mintalah para koki menyiapkan pesta. Mintalah mereka memilih bahan-bahan terbaik yang kita miliki, dan mintalah Oluang bertanggung jawab atas persiapannya secara pribadi. Dan kamu, tunggu di luar istana gunung dan sungai. Bersiaplah untuk menerima instruksi lebih lanjut kapan saja. Anda tidak boleh lalai sedikit pun. Nyonya Chuyun berbicara secepat kilat. Setelah serangkaian perintah cepat ini,
para manajer bergegas melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia selesai, dia tersenyum cerah, lalu membungkuk sedikit dan memberi isyarat agar kelompok Sui mengikutinya. "Tolong, lewat sini." Saat dia mengatakan ini, dia sudah mulai memimpin. Tingkat kesopanan dan kesopanan ini membuat banyak orang di dekatnya begitu tercengang, hingga rahang mereka hampir lepas. Hanya setelah kelompok Sui menghilang ke dalam aula kemakmuran, pelayan yang awalnya berbalik tidak bisa lagi berdiri. Dia berlutut, wajahnya pucat. Dia sudah merasakan bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar tamat. Bab ke-97. Bab 97, omong kosong yang sombong. Setiap tamu dengan pikirannya sendiri. Lantai 9 rumah kemakmuran. Istana gurun luas. Zhou Jili berdiri di dekat jendela, menyaksikan pertunjukan ini. Dia membuang muka, ekspresi aneh di wajahnya. "Melihat? Anda tidak perlu campur tangan. Sui masuk sendiri," kata Qing Jin dengan lesu. Saat kelompok Sui pertama kali tiba di rumah kemakmuran, Qing Jin kebetulan melihat mereka melalui jendela. Pemandangan itu kemudian menarik perhatian Zhou Jili juga. Dia menyaksikan semua yang terjadi di pintu masuk rumah kemakmuran. Pelayan itu, bagaimanapun juga, adalah sosok tingkat rendah. Dia tidak mungkin tahu betapa hebatnya Sui, dan di sini saya pikir saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Sui bergabung dengan kami. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bibi bela diri, kamu benar-benar tepat sasaran. Orang seperti dia tidak membutuhkan kita untuk mendukungnya sama sekali. Keluh Zhou Jili. Gubernur prefektur dari prefektur Harmony, Mu Zhongting, juga ada di sana. Dia tiba-tiba berkata, "Saya mendapat kesan tentang pemuda berjubah biru itu. Hari itu kamu turun dari menara kapal, dia menatapku dari kejauhan. Sepertinya dia menyadari siapa aku." Zhou Jili tercengang. Qing Jin memikirkannya, lalu berkata, "Aku ragu dia tahu siapa kamu. Kemungkinan besar dia bisa membedakan kultivasi Anda." Memang benar, dia benar. Mu Zhongting merasa penasaran. "Siapa pemuda itu? Mengapa kamu begitu mementingkan dia?" Qing Jin mengingat semua yang terjadi antara dia dan Sui selama mereka berada di menara kapal. Seutas benang melankolis dan putus asa yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya, dan dia berkata, "Yang mulia, sebaiknya Anda bertanya pada Yang Mulia ke-6. Dia berdiri sendirian di depan jendela berkisi, tangan disilangkan, menatap lautan bangunan yang diterangi lentera. Matanya cerah dan tajam, tapi jelas pikirannya ada di tempat lain. "Yang muliamu, mari kita duduk dan ngobrol sebentar," kata Zhou Jili sambil tertawa. Berbeda dengan bibinya yang bela diri, dia bersemangat tinggi. Istana gunung dan sungai. Lantainya dilapisi karpet merah, dan lilin digantung di dinding, menerangi interior ruang makan pribadi. Ada vas besar, hampir setengah tinggi manusia, dengan karangan bunga mekar yang semarak, dan dindingnya dihiasi lukisan gunung dan sungai selebar 30 kaki, yang memberikan lapisan tambahan keanggunan. Meja kayu cendana di tengah ruangan sangat besar, itu bisa dengan mudah menampung 20 orang. Ada melon segar yang sedang musimnya dan minuman ringan yang disiapkan dengan indah diletakkan di permukaannya. Dan sudah ada 5 gadis pelayan menunggu di satu sisi ruangan. Ketika mereka memasuki istana gunung dan sungai, Fang Xiaoran dan Afei sempat linglung. Afei tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Dia takut sepatunya akan mengotori karpet merah. Fang Xiaofeng, sementara itu, tercengang. Dia tumbuh dalam kemiskinan, dan meskipun dia pernah berkultivasi di sekte luar Blue River Sword Manor, dia jarang memasuki tempat-tempat mewah atau mahal, apalagi lantai 9 rumah kemakmuran yang terkenal di seluruh kota. Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang terkenal dan berpengaruh. Huang Qianjun melihat sekeliling dan berkomentar. Tidak buruk sama sekali. Ini jauh lebih baik daripada rumah pertemuan abadi kota Guangling." Kemudian dia mengejek dirinya sendiri.
Saya pernah ke rumah kemakmuran, tapi saya tidak pernah sempat makan di lantai 9. Nyonya Chuyun tersenyum, pemandangannya bergerak. Keramahan House of Prosperity kami kurang. Tuan muda, kami menyambut Anda untuk berkunjung sesering yang Anda inginkan. Tolong, beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Huang Kuanjun tidak bisa menahan tawa. Dia tentu saja tidak menganggap serius kata-katanya. Dia tahu betul bahwa satu-satunya alasan dia bisa menikmati perlakuan seperti itu sekarang adalah karena dia menikmati cahaya Sui. Tanpa Sui, Huang Qianjun takut seseorang yang memiliki koneksi baik dan berpengaruh seperti Nyonya Chuyun tidak akan menyadarinya. Sui adalah yang paling tenang. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat dekorasi rumit yang mewah itu. Dia hanya mendorong kursi roda Fang Xiaofeng ke meja perjamuan, lalu memanggil Fang Xiaoran dan Afei untuk bergabung dengan mereka. Saat itulah dia mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Chuyun. Tempat ini lumayan bagus. Tolong minta mereka membawakan makanan kami sesegera mungkin. Mata cerah Nyonya Chuyun mengamati ruangan itu, dan dia tersenyum cerah. Terserah Anda, Tuan Muda. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tetapi jika Anda memiliki kebutuhan lebih lanjut, silakan perintahkan para pelayan. Dengan itu, dia tersenyum, berbalik, dan pergi. Setelah pintu ditutup, Fang Xiaofeng dan yang lainnya menghela napas. Mereka jauh lebih santai tanpa dia di sini. Mereka tumbuh dalam kemiskinan, jadi mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini secara tiba-tiba. Mereka tidak mungkin sesantai dan senyaman Huang Qianjun. Tapi Sui, sementara itu, tidak mempedulikan semua ini sama sekali. Di kehidupan masa lalunya, dia adalah tamu terhormat Kaisar Alam Kekaisaran dalam banyak kesempatan. Dia juga menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu dari seluruh alam liar di alam tersembunyinya, tempat seperti surga abadi. Sebagai perbandingan, tidak ada sesuatu pun di dunia duniawi yang berarti. Begitu Sui dan Huang Qianjun sudah duduk di kursi mereka, para gadis pelayan menuangkan teh dan air. Mereka patuh dan cekatan, dan pelayanan mereka sangat teliti. Mereka tidak menunjukkan kelalaian sedikit pun karena pakaian kasar Fang Xiaofeng dan teman-temannya. Tak lama kemudian, satu demi satu kelezatan disajikan di atas meja, hidangannya mengepul panas dan beraroma menggoda. Masing-masing berisi bahan-bahan langka dan bermutu tinggi, disiapkan dalam berbagai gaya. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat jari seseorang bergerak-gerak karena antisipasi. Sui juga bisa merasakan benang energi spiritual melayang dari piring, dan dia menyadari bahwa semua bahannya mengandung obat spiritual. Itulah yang memberi mereka suasana spiritual. Pada awalnya, Fang Xiaofeng dan yang lainnya bersikap pendiam, tetapi tak lama kemudian, mereka mulai makan dengan senang hati. Fang Xiaoran duduk di sebelah Sui, dan dia tidak lupa mengisi piringnya. Ketika dia melihat cangkir Sui kosong, dia mengisinya kembali sebelum para pelayan mendapat kesempatan. Anggur ini cukup enak. Itu juga kuat. Tidak heran Nyonya Chuyun menyimpannya di simpanan pribadinya. Huang Qianjun adalah orang yang paling tidak pendiam. Dia minum dan makan dalam tegukan besar. Tidak ada apapun untuk itu. Ini adalah pertama kalinya dia menikmati perawatan seperti itu juga, dan dia secara alami makan dengan sangat antusias. Kakak Huang, apakah makanan ini akan berharga banyak perak? Afei bertanya sambil mengunyah sepotong daging. Perak? Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang sebenarnya bukanlah masalah. Dan makanan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan uang. Mata Afei membelalak. Lalu bagaimana caramu mendapatkannya? Status dan otoritas tinggi. Apapun yang berhasil, desah Huang Qianjun. Afei hanya setengah mengerti. Dan Sui mau tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa di dunia duniawi, status dan otoritas benar-benar dapat menyelesaikan masalah tertentu dengan lebih mudah. Xiao Tianke telah mengatakan banyak hal saat pertama kali memberinya medali. Saat berjalan melalui dunia duniawi, sulit untuk menghindari masalah sepele yang tidak layak untuk diselesaikan dengan menggunakan kekerasan.
Ambil contoh malam ini. Bahkan jika budidayanya lebih tinggi dari sebelumnya, apa yang harus dia lakukan? Gunakan itu untuk melawan pelayan yang menyambut mereka di pintu. Pada saat seperti inilah tanda perintah yang diberikan Xiao Tiangke kepadanya berguna. Lantai 6 rumah kemakmuran. Aula indah. Yan Chengrong dan rekan wanitanya tiba, tetapi dengan status mereka hanya bisa duduk di ujung meja. Itu karena tuan rumah perjamuan ini adalah tokoh terkemuka sekta dalam Blue River Sword Manor. Chan Jinlong. Ayahnya, Chan Dakong, adalah tokoh terkemuka di ibu kota prefektur Cloud River. Geng sungai di bawah panjinya memiliki anggota berjumlah ribuan, dan mereka menguasai setengah dari industri transportasi air di ibu kota prefektur. Chan Dakong dan gubernur prefektur Cloud River, Qin Wenyuan, sangat dekat. Rumor mengatakan bahwa mereka akan menjadi saudara bersumpah di masa muda mereka. Dengan Qin Wenyuan sebagai pendukungnya, geng sungai Chan Dakong berkembang secara alami, tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Chan Jinlong adalah putra Chan Dakong. Bahkan sebagian besar keturunan klan keluarga terkemuka hanya bisa mengaguminya, dan mereka harus bersikap sopan. Beberapa pria dan wanita menemani Chan Jinlong. Status mereka juga luar biasa. Contohnya Nian Yun Kiao. Dia dan Yan Chengrong keduanya adalah murid sekte luar, tetapi dalam hal status, Yan Chengrong tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Atau Li Moyun. Dia berasal dari keluarga Li, klan terkuat di seluruh kota Guangling, dan dia adalah orang terbaik di sekta dalam Blue River Sword Manor. Dalam hal kultivasi, bahkan Chan Jinlong sedikit lebih rendah darinya. Perjamuannya berlangsung meriah, meskipun Chan Jinlong yang paling banyak berbicara. Saat dia melontarkan omong kosong sombong, yang lain tersenyum dan menggemakan kata-katanya. Bahkan para gadis. Mata mereka sering menoleh ke arah Chan Jinlong, tatapan mereka yang membara membawa sedikit rasa kagum. Butuh beberapa saat, namun Yan Chengrong akhirnya menemukan dan memanfaatkan kesempatan untuk angkat bicara. Dia berdeham dan tertawa. Semuanya, bisakah kalian menebak siapa yang aku temui saat aku tiba? Rumah sejahtera menyambut tamu-tamu terhormat dan tokoh-tokoh terkemuka setiap hari. Bagaimana kami bisa menebak siapa yang Anda lihat? Jangan biarkan kami terus menebak-nebak. Cepat, beritahu kami, kata Nian Yun Kiao. Kemejanya berwarna biru roal, pipinya panjang dan sipit, sedangkan matanya agak gelap dan cekung. Dia tampak agak lemah dan sakit-sakitan. Itu benar. Cepat katakan. Yu Qian mendesak dari tempat duduknya di samping Nian Yun Kiao. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur yang cantik, dan ketika dia mengedipkan matanya yang besar, dia terlihat manis dan menggemaskan. Ketika dia merasakan bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, Yan Chengrong merasakan kepuasan. Dia tidak membuat mereka tegang. Itu adalah Su Yi dan Fang Xiaofeng, saudara-saudara yang berada dalam kesulitan. Suasana pesta yang meriah tiba-tiba terhenti. Ekspresi semua orang menjadi aneh, sementara mata Nian Yun Kiao bersinar dengan cahaya dingin. Wajah cantik Yu Qian menjadi kaku, dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Hati Li Moyun berdebar kencang seperti baru saja disambar petir. Cengkeramannya semakin erat pada cangkirnya. Sui! Dia benar-benar datang ke ibu kota prefektur. Beberapa hari yang lalu, dia menerima surat rahasia dari ayahnya, Li Tianhan. Di dalamnya, ayahnya memberitahunya bahwa Yuan Luosi dari keluarga Yuan telah menghormati Su Yi sebagai tamu VIP dan makan malam bersamanya di rumah pertemuan abadi. Surat itu menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Bagian terakhir surat itu menggunakan nada yang sangat kasar untuk memperingatkan Li Moyun agar tidak bertindak melawan Su Yi, apapun yang terjadi. Su Yi bukan lagi seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Li mereka. Saat dia selesai membaca surat itu, Li Moyun merasa sangat tertekan hingga dia hampir batuk darah. Sekitar seminggu yang lalu, pada malam kedua bulan kedua lunar, dia melakukan penyergapan. Dia berencana membunuh Su Yi tanpa ada yang mengetahuinya. Siapa sangka Su Yi akan menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga,
dan membuat dirinya terkenal di kedua sisi Ajo besar dalam semalam. Akibatnya, Lee Mo-yun tidak punya pilihan selain membatalkan rencananya, dan di bawah perintah ayahnya, dia terpaksa meninggalkan kota Guangling malam itu juga. Namun sekarang, hanya beberapa hari kemudian, Sui telah naik lebih tinggi lagi, menjadi tamu terhormat Yuan Luoxi. Berita ini praktis membuat Lee Mo-yun gila. Yuan Luoxi, mutiara keluarga Yuan, salah satu dari 4 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur. Statusnya begitu tinggi sehingga bahkan semua orang di ruangan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Hari ini adalah hari ke-8 di bulan lunar kedua, tapi Sui sudah berada di sini, di ibu kota prefektur Cloud River. Dada Lee Mo-yun terasa sesak dan sesak. Dia merasa seolah awan kelabu telah menelan matahari, melemparkan hatinya ke dalam kegelapan tak berujung. Apa? Orang ini ditakdirkan menjadi musuh bebuyutanku? Lee Mo-yun menarik napas dalam-dalam, lalu menahan rasa kesalnya. Tapi kemudian, pembawa acara mereka, Chan Jinlong, tidak bisa menahan tawa. Orang cacat dan terbuang yang kehilangan seluruh budidayanya cukup bodoh untuk mencoba makan di rumah kemakmuran. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan berhasil melewati pintu. Bab ke-98. Ejekan menghina Chan Jinlong memicu tawa yang heboh. Hanya Lee Mo-yun yang tidak bisa tertawa. Bagaimana mungkin seseorang yang dihormati Yuan Luoxi sebagai tamu terhormat gagal melewati pintu rumah kemakmuran? Tapi kemudian, dia tidak mau menjelaskan. Ketika dia menerima surat ayahnya, dia memahami sesuatu. Tetua sekte dalam Blue River Sword Manor, Zhao Huaiqiu, serta murid sekte dalam Nihao dan Nanning, telah meninggalkan kota Guangling. Namun, mereka belum kembali ke ibu kota prefektur Cloud River. Berita tentang kesembuhan dan kemenangan Sui di perjamuan gerbang naga juga tidak sampai ke sekte. Bahkan sekarang, tak seorang pun di Blue River Sword Manor tahu bahwa Sui bukan lagi sampah tanpa budidaya seperti dulu. Jika itu aku juga tidak akan menyebarkan beritanya. Murid yang ditinggalkan sekte tanpa perasaan itu pulih hanya setahun kemudian. Bagaimana perasaan para petinggi sekte jika mereka mengetahuinya? Begitu air tumpah, sulit untuk mengumpulkannya kembali. Dan Nihao dan Nanning tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk membangun Sui dengan mengorbankan ambisi mereka sendiri. Saat itulah wajah Nian Yun Kiao yang panjang dan sempit mencibir dengan kejam, dan dia mendengus. Sepertinya Fang Xiaofeng masih belum mengambil pelajaran. Dia seharusnya bersyukur karena dia tidak menabrakku, kalau tidak aku akan meraih lengannya juga. Senior apprentice Nian, dia hanyalah seorang cacat. Kenapa repot-repot dengannya? Kata Yu Qian lembut, ekspresi rumit di wajahnya. Mari kita tidak membahasnya lebih jauh, itu hanya akan memperburuk suasana hati. Seorang pemuda tiba-tiba angkat bicara. Salah satu temanku berasal dari kota Guangling, dan beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan bahwa Sui tampaknya telah memulihkan kultivasinya dan dia menempati posisi pertama dalam kompetisi seni bela diri terbesar di kota Guangling, perjamuan gerbang naga. Apakah menurutmu itu benar? Semua orang membeku. Lalu, mereka semua melirik ke arah Lee Mo-yun. Mereka semua tahu dia berasal dari kota Guangling juga. Itu! Kelopak mata Lee Mo-yun bergerak-gerak, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya belum menghubungi keluarga saya akhir-akhir ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di kota Guangling akhir-akhir ini. Dia tidak bersedia membahasnya. Jika dia melakukannya, itu seperti mengakui betapa luar biasanya Sui. Lupakan. Jangan pedulikan sampah itu. Ayo lanjutkan pesta kita. Kata Chan Jinlong sambil melambaikan tangannya. Namun segera setelah itu, seorang pemuda berjubah perak membuka pintu dan masuk. Dia membawa sebotol anggur. Sun Ku. Dia adalah murid sekte luar dari Blue River Sword Manor, dan begitu dia memasuki ruangan, dia berkata dengan suasana misterius. Saat aku pergi untuk mengambil anggur tadi, aku mendengar sesuatu yang menarik. Ingin tahu apa itu? Oh! Apa itu? Tanya Chan Jinlong. Baru saja, Nyonya Cuyun muncul secara pribadi.
kata Sunku. Dia memimpin ke-8 manajer rumah kemakmuran ke gerbang untuk menyambut sekelompok tamu. Chan Jinlong menjelaskan. Siapa yang begitu termasyhur hingga membuat Nyonya Chuyun memimpin semua manajernya untuk menyambutnya? Yang lain juga tampak penasaran. Mereka bilang itu sekelompok pemuda aneh, kata Sunku. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia tampak berusia 17 tahun, memberi atau menerima. Tapi teman-temannya lah yang benar-benar aneh. Bagaimana? Chan Jinlong mulai kehilangan kesabaran. Berhentilah bertele-tele dan fahami maksudnya. Sunku tertawa. Salah satu dari mereka adalah seorang cacat yang menggunakan kursi roda. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki dengan sandal jerami dan celana berlumuran tanah, sementara yang lainnya adalah seorang gadis kecil dengan pakaian kasar. Bukankah itu terdengar aneh bagimu? Kelompok itu hanya bisa mengangguk. Susunan pemain seperti itu memang aneh. Ini adalah rumah kemakmuran, tempat yang bahkan orang miskin tidak bisa masuki. Namun mereka tidak masuk begitu saja. Nyonya Chuyun sendiri telah mengumpulkan ke-8 manajer untuk menyambut mereka secara pribadi di pintu. Itu terlalu luar biasa. Hanya ekspresi Yan Chengrong yang berubah drastis. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tapi di saat yang sama, dia sepertinya tidak terlalu mempercayainya. Saudara Yan, ada apa denganmu? Lee Mo-yun tiba-tiba menyadari keadaan Yan Chengrong yang tidak biasa. Tidak masalah, aku hanya akan keluar sebentar. Yan Chengrong memaksakan senyum, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang pelayan dan bertanya dengan berbisik tentang sekelompok tamu yang baru saja disambut Nyonya Chuyun di restoran. Setelah selesai, dia kembali ke ruang makan pribadi mereka dengan linglung, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ini sangat di luar karakternya sehingga bahkan Chan Jinlong pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena tidak senang. Murid junior, Saudara Yan, ada apa denganmu? Jika kamu merasa tidak enak badan, pulanglah. Jangan memperburuk suasana hati semua orang. Yang lain juga menyadarinya. Perilaku Yan Chengrong aneh dan tidak pada tempatnya. Yan Chengrong bergidik, seolah sadar kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, lalu berkata dengan getir. Tuan Muda Chan, bukannya saya merasa tidak enak badan. Itu tadi, aku mengkonfirmasi sesuatu, dan itu, ya, aku hanya tidak mengerti. Sebelum mereka sempat bertanya, dia berkata, mempertimbangkan setiap kata. Jika saya tidak salah, tamu yang baru saja keluar untuk disambut oleh Nyonya Chuyun hampir pasti adalah Sui, Fang Xiaofeng, dan teman-teman mereka. Ruangan itu langsung menjadi sunyi senyap hingga terdengar bunyi pin jatuh. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Kecuali milik Lee Mo-yun. Jantungnya bergetar, dan dia menghirup udara dingin. Sui benar-benar berhasil menancapkan cakar kotornya ke Yuan Luosi. Tapi tidak, jika semua yang dia lakukan hanyalah memenangkan dukungan Yuan Luosi, itu tidak akan cukup bagi Nyonya Chuyun untuk memimpin prosesi besar untuk menyambutnya. Apakah ada misteri lain di balik ini? Semakin dia berpikir, semakin tertahan dan berat hati Lee Mo-yun. Dia sangat kesal, dia ingin batuk darah. Chan Jinlong tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Bagaimana mungkin orang seperti Sui dan Fang Xiaofeng layak menerima Nyonya Chuyun untuk datang menyambut mereka secara pribadi? Dia baru saja mengejek Sui dan teman-temannya, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak akan berhasil melewati pintu depan rumah kemakmuran. Siapa sangka, hanya beberapa menit kemudian, Yan Chengrong akan mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan. Itu adalah tamparan yang terang-terangan di wajah. Yan Chengrong buru-buru menjelaskan, justru karena ini tidak masuk akal maka aku jadi tidak sehat. Tetap saja, aku hampir sepenuhnya yakin kalau itu memang Sui dan teman-temannya. Kaki Fang Xiaofeng lumpuh, jadi dia terjebak di kursi roda. Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Tidak salah lagi. Suasana langsung menjadi semakin tertahan. Semua orang bingung dan tidak yakin. Kalau kita lihat,
kita akan tahu apakah itu benar atau tidak, bukan? Jika itu benar-benar Sui dan kelompoknya, ya, kami pernah menjadi teman satu sektenya. Tidak ada alasan kita tidak bisa menyapanya, kan? Ekspresi Nian Yun Kiao tidak sedap dipandang, matanya dingin dan seram. Model. Di mana mereka sekarang? Mata Chan Jinlong berbinar. Lantai 9, Istana Gunung dan Sungai. Kata Yan Chengrong segera. Ketika dia mengatakan ini, kelompok yang hadir menjadi semakin gelisah. Terlepas dari status Chan Jinlong, dia paling banyak bisa mengatur jamuan makan di lantai 6. Dan itulah perlakuan istimewa yang didapatnya dengan mengandalkan gengsi ayahnya. Tapi Sui, seseorang yang mereka anggap remeh, telah naik ke lantai 9 dalam satu lompatan. Dia bisa berdiri di puncak rumah kemakmuran dan menatap lautan lentera. Selain itu, dia dapat menikmati pesta tingkat tertinggi dan keramah tamahan tingkat tertinggi yang ditawarkan restoran. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan dia, sulit untuk tetap stabil secara mental. Ayo, kita akan pergi ke Istana Gunung dan Laut. Chan Jinlong tidak bisa lagi menahan ketidaksenangannya. Dia bangkit dan menuju keluar pintu. Ketika yang lain melihat ini, mereka bangkit dan mengikutinya, satu persatu. Hanya Lee Mo-yun yang tertinggal. Senior Apprentice Bratterly, apakah kamu tidak akan memeriksanya? Inilah nasihatnya, ini adalah rumah kemakmuran. Jika Sui berhasil mencapai lantai 9, pasti ada alasan bagus untuk itu. Jadi sebaiknya kau tetap di sini. Kata Lee Mo-yun tanpa ekspresi. Magang senior, Saudara Lee, kami hanya akan mengunjungi mantan teman sekta, bukan untuk menimbulkan masalah. Jika kamu tidak ingin pergi, baiklah. Kami akan pergi tanpamu. Chan Jinlong mendengus, lalu membawa yang lainnya pergi. Konyol! Lee Mo-yun tertawa dingin. Tapi, bahkan sekarang, dia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Sui telah tumbuh kuat. Sebagian dari dirinya masih merasa seolah-olah ini hanya mimpi buruk dan dia akan bangun sebentar lagi. Sebenarnya wajar jika mereka bertindak seperti ini. Chan Jinlong dan yang lainnya masih belum mengetahui bahwa Sui telah mendapatkan kembali kultivasinya, dan tidak mungkin mereka mengira bahwa dia sekarang adalah tamu terhormat keluarga Yuan. Di mata mereka, Sui masih hanyalah sampah yang menyedihkan dan konyol. Lee Mo-yun menghela nafas pada dirinya sendiri. Lantai 9. Begitu Chan Jinlong dan kelompoknya tiba, manajer yang berdiri di luar Istana Gunung dan Sungai menghentikan mereka. Para tamu yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang sedang Anda lakukan? Manajernya adalah seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan dan mengenakan jubah brokat, dan dia memiliki mata yang tajam. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, dan dia segera mengenali Chan Jinlong dan tuan muda lainnya. Karena itu, nadanya sangat sopan. Kami! Chan Jinlong sama sekali tidak senang. Seorang manajer berdiri di luar pintu menunggu perintah lebih lanjut. Bahkan ayahku pun tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum. Kami di sini untuk mengunjungi teman sekta kami. Pekan satu sekta? Pria berjubah brokat tercengang. Chan Jinlong menekan perasaan sedih dan tertahannya dan berkata, itu benar. Kami baru mengetahui bahwa teman sekte kami, Sui dan Fang Xiaofeng, saat ini sedang makan di Istana Gunung dan Sungai, jadi kami memutuskan untuk mampir dan menyapa. Mohon tunggu sebentar. Kata manajer paruh baya itu. Izinkan saya bertanya kepada tamu-tamu terhormat kita terlebih dahulu. Saya hanya bisa mengizinkan Anda masuk jika mereka memberikan persetujuannya terlebih dahulu. Dia kemudian berbalik, berhenti di ambang pintu, dan merapikan pakaiannya. Dia membungkuk sedikit di bagian pinggang, dan senyuman alami, hangat, penuh hormat terlihat di wajahnya saat dia dengan hati-hati membuka pintu dan melangkah masuk. Dia adalah salah satu dari 8 manajer rumah kemakmuran. Ini adalah posisi yang tinggi, dan dia jarang merendahkan diri, bahkan di hadapan sebagian besar tokoh besar.
Ini adalah pria yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menerima. Namun sekarang, dia bersikap sangat sopan dan berhati-hati. Chan Jinlong dan kawan-kawan memperhatikan hal ini, dan gelombang kejutan menjalari hati mereka. Mereka iri, tetapi mereka juga sulit mempercayainya. Sedangkan di dalam istana gunung dan laut. Saat Sui minum, dia menoleh ke arah Huang Qianjun dan memerintahkan. Setelah kita makan, aturlah tempat tinggal bergaya halaman. Saya hanya punya satu syarat, harus tenang. Saat itulah seorang pria parubaya berjubah brokat masuk ke ruangan, wajahnya hanya tersenyum. Pertama, dia menutup pintu. Lalu, dia berbalik dan menyapa Sui dengan hormat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu Anda, tetapi Tuan Muda Chan Jinlong dan teman-temannya telah datang. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman sekte Anda, dan mereka meminta pertemuan. Jika Anda tidak ingin melihatnya, saya akan segera menolaknya. Chan Jinlong. Alis Sui terangkat. Fang Xiaofeng berkata dengan suara rendah. Murid junior, saudara Sui, di Blue River Sword Manor, Nian Yun Kiao dan Yan Chengrong sangat dekat dengan orang ini. Singkatnya, mereka adalah sebuah kelompok, dan Chan Jinlong adalah pemimpin mereka. Sui mengangguk, lalu tiba-tiba dia tertawa. Saya sebenarnya berencana mengunjungi mereka. Siapa sangka mereka datang mengetuk pintuku atas kemauan mereka sendiri? Dia kemudian menoleh ke pria parubaya berjubah brokat. Silakan dan biarkan mereka masuk. Bab ke-99. Bab 99, berdiri dengan pedang, biasa saja seperti dewa. Ya Pak? Pria berjubah brokat berbalik untuk pergi. Tatapan Sui kemudian menyapu para gadis pelayan. Kamu juga harus pergi. Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengan teman-teman sekteku ini. Manajer itu melambai, lalu membawa gadis-gadis pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menonton dari pinggir lapangan, kata Sui kepada teman-temannya. Serahkan semuanya padaku. Tak lama kemudian, Chan Jinlong dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan. Manajer diam-diam menutup pintu di belakang mereka. Sui! Itu benar-benar kamu! Ketika dia melihat Sui duduk di ujung meja, mata Chan Jinlong membelalak. Harapan terakhirnya bahwa ini hanya kesalahpahaman hancur, dan wajahnya menjadi kaku. Yang lain juga tampak seperti baru saja melihat hantu. Fang Xiaofeng! Ekspresi Nian Yun Kiao menjadi gelap, dan dia tampak bingung dan tidak yakin. Siapa sangka ternyata Yan Chengrong benar. Sungguh sulit dipercaya. Orang-orang yang mereka hina karena hanya orang cacat kini duduk dengan bangga di ruang perjamuan meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan sangat besar. Bagaimana mereka bisa menerima semua ini sekaligus? Tubuh mungil Liu Qian membeku. Keheranan tertulis di seluruh wajahnya yang manis dan menggemaskan. Dia tanpa sadar bertanya. Murid senior, saudara Fang, karakter berpengaruh manakah yang membawa kalian semua ke sini? Jejak kepahitan dan kebencian muncul di alis Fang Xiaofeng saat dia berkata dengan dingin. Saya bukan saudara magang senior Anda. Dan saya sudah lama tidak mengunjunginya. Kenapa aku harus menjawabmu? Ekspresi Liu Qian membeku. Dia menghela nafas, tapi tidak berkata apa-apa. Meski begitu, kata-katanya menjadi peringatan bagi teman-temannya. Mereka melihat sekeliling ruangan, namun yang membuat mereka bingung, mereka tidak melihat jejak karakter berpengaruh seperti itu. Junior Apprentice Brother Sui, saya tidak menyangka bahwa Anda dari semua orang bisa makan di sini. Chan Jinlong mengendalikan emosinya, menghela nafas dengan emosi, lalu tertawa. Jika saya menghitungnya, sudah sekitar 1 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jika Yan Chengrong tidak mengatakan kamu ada di sini, aku tidak akan pernah berani mempercayainya. Yan Chengrong terbatuk-batuk. Senior Apprentice Brother Sui, apakah kamu tidak akan mengundang kami untuk duduk? Ini bukan cara untuk memperlakukan tamu Anda.
Huang Qianjun mencibir. Nak, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengingat apa yang kamu katakan di pintu masuk rumah kemakmuran? Kata-kata Yan Chengrong tercekat di tenggorokannya. Chan Jinlong di dalam hati kehilangan kesabarannya, tetapi di luar, dia tersenyum dan berkata, "Itu pasti hanya kesalahpahaman. Mari kita tidak membahas hal itu. Kami baru saja datang untuk menemui Su Yi dan Fang Xiaofeng, tapi kami tidak berencana untuk tinggal lama." Su Yi hanya duduk di sana, memainkan cangkir giok berwarna suet. Dia tampak santai dan santai. Ekspresinya tenang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ketenangannya tampak sangat arogan, dan itu hanya membuat Chan Jinlong dan teman-temannya semakin marah. Apapun yang Anda katakan, mereka datang berkunjung atas kemauan mereka sendiri, namun Sui hanya duduk di sana, tidak bereaksi sama sekali. Ini merupakan penghinaan terang-terangan terhadap martabat mereka. Seluruh situasi ini terlalu aneh dan terlalu jauh dari biasanya. Kalau tidak, mereka pasti sudah marah sekarang. Chan Jinlong menahan amarahnya dan memaksakan senyum. "Junior Apprentice Su, sepertinya kita tidak diterima di sini, jadi kita akan berangkat." Dia dalam hati penuh penyesalan. Jika dia tahu keadaannya akan seperti ini, dia akan mendengarkan Lim Mo Yun dan tetap tinggal. Datang ke sini adalah tindakan sembrono, tidak ada bedanya dengan mengundang penghinaannya sendiri. Yang lain juga merasa tidak nyaman. Tak satu pun dari mereka ingin berlama-lama di sini. "Hayem Piha, apa yang membuatmu begitu puas diri?" Yan Chengrong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Jadi bagaimana jika kamu duduk di sini? Kamu masih sia-sia, bukan? Kamu tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi seumur hidupmu." Dia kemudian berbalik dan hendak pergi bersama Chan Jinlong dan yang lainnya ketika Sui akhirnya angkat bicara. "Kamu muncul tanpa diundang, dan sekarang kamu hanya ingin pergi," katanya datar. "Menurutmu tempat seperti apa ini?" Chan Jinlong berbalik, matanya hampir pecah karena listrik dan ekspresinya gelap. "Sui, apa maksudnya?" Yang lain awalnya tidak senang, jadi ketika mereka melihat Chan Jinlong sepertinya kehilangan kesabaran, mereka juga berbalik. Mereka semua memandang Sui, ekspresi mereka jelas tidak bersahabat. "Sui, Yan Chengrong benar loh. Anda kehilangan seluruh kultivasi Anda. Lalu bagaimana jika Anda bisa bersantap di lantai 9? Kamu masih bukan pejuang," ejek seorang gadis cantik dengan suara dingin. "Juga, kami datang ke sini bukan untuk mencari masalah. Ini masih rumah kemakmuran. Bahkan negara besar pun tidak berani menimbulkan masalah di sini." Ketika mereka mendengar ini, Chan Jinlong dan kroni-kroninya merasakan sensasi kenikmatan. Kesadaran bahwa tidak ada kekuatan besar yang hadir tanpa disadari membuat mereka lebih tenang. Dan kata-kata gadis cantik itu menjadi pengingat. Memang benar, orang di hadapan mereka hanyalah sampah. Sikap mereka diam-diam berubah. Meskipun mereka masih tidak berani menimbulkan masalah, mereka sekarang penuh percaya diri dan sedikit pulih dari rasa superioritas awal mereka. Bagaimana bisa disia-siakan dibandingkan dengan seniman bela diri sejati? Nian Yun Kiao tertawa dingin, lalu dengan berani memandang Fang Xiaofeng dari atas ke bawah. "Pikirkan tentang itu. Jika Junior Apprentice Fang kita benar-benar mengubah nasibnya dengan bergantung pada pendukung yang kuat, apakah dia masih akan mengenakan pakaian lusuh seperti itu? Lihatlah dia. Kursi roda tua jelek itu berlumuran lumpur. Apakah itu penampilan seseorang yang baru-baru ini menjadi terkenal?" Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa lagi menahan tawa. Yang lain awalnya tercengang, dan sorot mata mereka berubah menjadi aneh. Dia benar. Jika Su Yi dan kelompoknya benar-benar menjadi terkenal dalam semalam, mengapa Fang Xiaofeng masih berpakaian compang-camping? Dia tidak berbeda dengan pengemis di jalanan. Bukan hanya Fang Xiaofeng saja. Pemuda di sebelahnya kurus dan berwajah pucat. Ditambah lagi, dia terlihat panik, pendiam, dan tidak nyaman.
Dia jelas hanya anak jalanan dari lapisan masyarakat terbawah. Penemuan ini menghilangkan sebagian besar keraguan mereka, dan tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan, kesenangan, dan kegembiraan. Katakan padaku, teman-teman, apakah kita baru saja akan membiarkan kedua pemborosan itu menimpa kita? Tanya seseorang, jelas-jelas marah. Yan Cengrong berkata dengan niat buruk yang jelas. Tidak, memang benar itu sampah, tapi juga benar bahwa ini adalah lantai 9 rumah kemakmuran. Benar-benar membuat pusing kepala. Chan Jinlong bertanya langsung. Sui, bagaimana kalau kamu menjelaskannya sendiri? Senyuman dingin terlihat di bibirnya, dan tatapannya penuh dengan jijik. Dia bersemangat dan siap bertarung. Dia tidak lagi merasakan kebingungan sebelumnya, kemarahan yang tertahan, atau ketakutan. Ekspresi Sui tetap tenang. Dia menghabiskan gelasnya yang berwarna lemak, lalu bangkit dan berjalan menuju Chan Jinlong. Tatapannya dalam dan tidak bisa dipahami. Suasananya tenang, tanpa emosi sedikit pun. Ketika mereka melihat Sui berjalan ke arah mereka, Chan Jinlong sempat tertegun, seolah dia curiga Sui akan melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat mata tanpa emosi itu, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke dalam hatinya, dan kulitnya merinding. Pada saat itu, dia merasakan bahaya yang mengancam nyawa mendekat, dan, berdasarkan naluri, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Sui. Diam di tempat! Tapi bahkan sebelum dia selesai berteriak, Sui mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan mengetuk pedangnya. Retakan. Pedang panjang Chan Jinlong dapat menembus besi seolah-olah itu adalah lumpur, namun pedang itu langsung retak, pecahannya berhamburan ke segala arah. Pergelangan tangan Chan Jinlong memegang pedangnya retak beberapa saat kemudian. Sui telah mematahkannya dengan satu jari, hanya dengan getaran yang disalurkan melalui logam. Anda, Chan Jinlong berteriak kesakitan. Dia mencoba menghindar, namun Sui malah menekan bahunya. Bang! Sebuah kekuatan yang tak tertahankan menyerang Chan Jinlong. Lututnya lemas, dan dia berlutut di tanah, bertabrakan dengan karpet merah dengan bunyi gedebuk. Pedangnya hancur. Pergelangan tangannya patah. Dia terpaksa berlutut. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Nian Yun Kiao, Yan Cengrong, dan yang lainnya sangat ketakutan. Chan Jinlong adalah murid sekte dalam Blue River Sword Manor, dan dia adalah yang terkuat di kelompok mereka, dengan budidaya di puncak tahap pemurnian tulang. Tinggal satu langkah lagi dan dia akan memulai akumulasi Qi. Namun sekarang, dia tampak rapuh seperti mesin kertas. Sui telah menekannya dengan mudah. Tentu saja mereka tercengang. Siapa yang tidak? Bahkan Fang Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia baru mengetahui hari ini bahwa Sui telah memulihkan kultivasinya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan Chan Jinlong, seorang elit sekte dalam, akan terlihat sangat lemah jika dibandingkan. Mata besar Fang Xiaoran berkilau seperti kristal saat dia menatap lekat-lekat pada siluet Sui yang tinggi dan tidak terikat. Wajah mungilnya hanya dipenuhi kekaguman dan kegilaan. Sebaliknya, Huang Qianjun hanya tertawa dingin. Dia adalah seorang celana sutra, jadi dia memahami celana sutra lainnya lebih baik dari siapapun. Dari cara dia melihatnya, perilaku kelompok ini bahkan lebih buruk daripada perilakunya dulu. Ketika dia melihat Chan Jinlong berjuang, Sui hanya menatapnya dengan dingin. Jika kamu berani bangkit kembali, aku akan membunuhmu. Itu hanya satu kalimat, hilang dalam sekejap, tapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Chan Jinlong menegang, dan rasa dingin menjalari hatinya. Sui, ini rumah kemakmuran. Anda berani menimbulkan masalah di sini? Apakah kamu tidak takut mati? Yan Cengrong berteriak, dan ekspresinya berubah drastis. Saat ini, siapa di antara mereka yang tidak menyadari bahwa Sui bukanlah sampah seperti yang mereka kira? Kultivasinya sudah lama pulih, dan terlebih lagi, dia menjadi sangat menakutkan.
Kesadaran ini seperti sebuah pukulan telak. Mereka merasa seolah-olah mendapat pukulan di kepala, dan sulit menerima semua ini sekaligus. Apa? Sebelum Yan Chengrong sempat bereaksi, Sui menamparnya dengan kejam, tepat di wajahnya. Dia berputar 3 lingkaran penuh di tempatnya sebelum terjatuh ke lantai, pipi kirinya roboh, bengkak, dan merah. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya saat dia menjerit seperti babi yang disembelih. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan ujung pedang menempel di tenggorokannya. Ketika dia mendongak, dia melihat Sui memegang Mortal Edge, tatapannya tenang dan acuh tak acuh. "Jika kamu tidak takut mati, silakan saja. Berteriaklah dan lihat apa yang terjadi." Yan Chengrong bergidik, rahangnya terkatup rapat. "Berlari! Panggil bantuan!" teriak Nian Yun Kiao. Dia berbalik dan melarikan diri. "Apakah aku bilang kamu boleh pergi?" Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Mortales mengeluarkan dengungan pedang yang jelas, lalu menusuk. Menyemprotkan. Nian Yun Kiao merasakan sakit yang tajam dan menyiksa di lututnya, dan dia terjatuh ke tanah. Tempurung lututnya telah dipotong hingga bersih, menyisakan banyak kulit dan daging. Darah mengalir ke kakinya. "Ah!" Yu Qian berada tepat di samping Nian Yun Kiao, sangat ketakutan hingga darah terkuras dari wajah cantiknya. Dia menjerit, tubuh mungilnya terpaku di tempatnya. Dia tidak lagi berani menggerakkan satu otot pun. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga tidak berani bertindak sembarangan. Semuanya pucat karena ketakutan. "Sui, tidak ada dendam di antara kita. Mengapa kamu harus memperlakukan kami seperti ini?" ucap seorang gadis cantik dengan suara bergetar. Dia adalah orang yang mengejeknya sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah rumah kemakmuran dan bahkan jika Sui mendapatkan pendukungnya, tidak mungkin dia berani menimbulkan masalah. Tapi sekarang, dia sangat ketakutan, dia berada di ambang kehancuran mental. Matanya dipenuhi kepanikan. "Tidak ada dendam?" tanya Sui, nadanya datar. "Bukankah ada harga yang harus dibayar jika membantu dan bersekongkol dengan kelakuan buruk orang lain?" Dia mengangkat Mortal Edge, lalu menggunakan punggungnya yang tidak diasah seperti cambuk besi, menyerang wajah gadis itu. Mendera, tulang pipinya hancur, dan giginya beterbangan di udara. Dia menjerit kesakitan dan mendarat tidak jauh dari situ, wajahnya berlumuran darah. Dia terlalu kesakitan untuk merangkak kembali. Ketika Huang Qianjun melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Sungguh kejam. Dia bahkan tidak menahan diri terhadap gadis cantik. "Sui, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Chan Jinlong berlutut di tanah dan meraung marah. Amarah dan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Yan Chengrong, Nian Yun Kiao, dan yang lainnya, tanpa kecuali, praktis juga marah karena marah. Istana gunung dan laut cukup besar, namun bau darah sudah mulai menyebar di udara. Itu sangat padat, hampir mencekik. Setiap pandangan terakhir tertuju pada Sui. Jubah pemuda itu berwarna biru dengan warna hijau, seperti batu giok, dan dia berdiri di sana sambil memegang pedangnya. Bab ke-100. Bab 100, minum sendirian, menghadapi permusuhan dengan ketenangan. Sui melirik Fang Xiaofeng. "Junior apprentice berterfang, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada Nian Yun Kiao?" "Aku." Fang Xiaofeng dalam hati bersemangat, dan tangannya mencengkeram erat sandaran tangan kursi rodanya. Dia menatap Nian Yun Kiao dengan penuh perhatian. Musuh lamanya sekarang berlutut di tanah, wajahnya didera kesakitan. Pemandangan itu memenuhi Fang Xiaofeng dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kedua kaki Fang Xiaofeng lumpuh. Itu sedikit berbeda dengan melumpuhkan budidayanya. Fang Xiaofeng terus-menerus menderita sejak cederanya, dan hatinya berada dalam kegelapan. Sedih sekali, jika bukan karena dia masih memiliki adik perempuan yang harus diurus, kemungkinan besar dia sudah mengakhiri hidupnya sejak lama.
Namun kini, dia melihat musuh yang paling dibencinya berlutut di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kegembiraan? Tapi pada akhirnya, dia berkata dengan getir, "Magang senior, Saudara Sui, ini adalah ibu kota prefektur Cloud River. Jika kamu membunuhnya, kamu hanya akan membawa masalah besar pada dirimu sendiri. Saya tidak ingin Anda menghukum diri sendiri karena saya." Kata-katanya menyentuh hati Huang Qianjun, tetapi Nian Yun Kiao hanya tertawa histeris. "Haha, Fang Xiaofeng, kamu sebenarnya cukup pintar, tapi tidak mungkin aku membiarkan ini begitu saja." Dia mendongak, lalu menatap Sui dengan penuh kebencian. "Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku, di sini, di rumah kemakmuran. Lanjutkan. Lakukan. Apakah aku?" Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Dia menyerang dengan penuh kebencian. Menyemprotkan. Ujung pedang yang tajam menembus tenggorokannya, memercikan darah ke dinding putih bersalju. Warna merah cerahnya mencolok dan menarik perhatian. Mata Nian Yun Kiao membelalak, seolah-olah dia masih tidak percaya bahwa Sui benar-benar akan melakukannya. Kemudian, kepalanya terkulai ke samping, dan seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Kamu benar-benar berani membunuhnya." Chan Jinlong bahkan hampir tidak bisa berbicara. Yang lain terlonjak ketakutan, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Nian Yun Kiao adalah putra pemimpin keluarga Nian, namun dia meninggal begitu saja. Ingat, ini adalah rumah kemakmuran. Namun Sui berani mengayunkan pedangnya dan membunuh orang. "Kamu juga melihatnya, dia sendiri yang meminta kematian," kata Sui datar. Penonton bingung. Fang Xiaofeng merasa khawatir sekaligus terharu. Tapi matanya memerah. Tidak mungkin dia akan melewatkan fakta bahwa Sui terlalu berhati-hati hanya untuk membalaskan dendamnya. "Junior Apprentice Brother Fang, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya?" Sui melirik Yu Qian. Saat dia merasakan tatapan Sui, Yu Qian bereaksi seolah-olah dia tersambar petir. Darah mengering dari wajahnya yang cantik, dan dia terjatuh ke tanah. Suaranya bergetar ketakutan. "Senior Apprentice Brother Sui, saya dipaksa melakukan ini. Nian Yun Kiao berkata jika aku tidak menyerah, dia akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain." Tatapan Sui tenang dan acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun. Bagaimana mungkin dia tetap tidak mengetahui fakta bahwa dia telah mengkhianati Fang Xiaofeng tanpa ragu sedikit pun, semua demi tetap berpegang pada Nian Yun Kiao dan meningkatkan posisinya sendiri? Tapi sekarang, dia membuatnya terdengar seperti dia dipaksa melakukannya. Lelucon yang luar biasa. Tapi Fang Xiaofeng tampak tidak yakin. Beberapa waktu berlalu sebelum dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Senior Apprentice Brother Sui, dia dan saya tidak memiliki hubungan sejak awal, dan saya tidak suka membicarakan masalah ini dengan penjilat oportunistik seperti dia. Itu benar. Itu benar. Aku hanyalah seorang penjilat yang terhina, jadi tolong, lepaskan aku." Yu Qian terisak saat dia memohon untuk hidupnya. "Kalau begitu, pergilah ke samping bersamamu." Sui mengangkat kakinya dan menendangnya. Bam! Yu Qian terbang di udara. Sakit sekali hingga dia tersentak, tapi ekspresinya penuh perayaan. Dia tahu dia baru saja lolos dari bencana. Ketika dia merasakan tatapan Sui beralih ke arahnya, Yan Chengrong yang berlutut menjadi kaku. Dia kemudian menampar wajahnya berulang kali, sambil melolong. "Magang senior Saudara Su, saya salah. Saya salah." Status Nian Yun Kiao jauh lebih tinggi darinya, namun Sui telah membunuhnya dengan satu jentikan pedang. Tentu saja Yan Chengrong sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak? "Tahukah Anda apa yang harus saya lakukan saat kembali ke ibu kota prefektur Cloud River?" tanya Sui. Yan Chengrong menggelengkan kepalanya dengan bingung. Menyemprotkan. Dengan kilatan cahaya pedang lainnya, tenggorokan Yan Chengrong terbelah,
dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Baru setelahnya Sui berbisik, "Aku di sini untuk membalas dendam." Chan Jinlong dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah mereka telah terjerumus ke dalam jurang es. Bahkan jiwa mereka gemetar ketakutan. "Saya di sini untuk membalas dendam." Itu hanya satu kalimat, hanya beberapa kata, tapi itu mengingatkan kembali kenangan mereka saat berada di Blue River Sword Manor dan semua permusuhan masa lalu mereka dengan Sui. Tapi kamu dan aku tidak punya dendam!" Chan Jinlong berteriak tanpa mempedulikan martabatnya. Yang dia inginkan hanyalah terus hidup. "Itu benar. Jadi kamu harusnya merayakan kenyataan bahwa kamu hanya berlutut di lantai, dan bahwa kamu bukan sekadar mayat." Suye meliriknya. Chan Jinlong tiba-tiba merasa bahwa dia akan berhasil keluar dari sini hidup-hidup, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Namun tak lama kemudian, rasa terhina yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Pedangnya telah hancur, dan dia terpaksa berlutut. Dia tidak mungkin membiarkan ini begitu saja. "Junior Apprentice Battersu, selama kita bersama di sekta, aku tidak pernah mengganggumu. Itu benar. Kami mungkin meremehkanmu, tapi kami tidak pernah benar-benar menyakitimu. Magang senior, Kakak Su." Mereka semua memohon agar tetap hidup dengan suara gemetar, satu demi satu. Tidak ada yang ingin mati. Semua orang takut kalau kemarahan Sui akan meluas ke mereka juga. Tiba-tiba, Sui bertanya, entah dari mana. "Apakah kamu mungkin bertanya-tanya mengapa staf rumah kemakmuran belum datang menjemputmu?" Ekspresi Chan Jinlong dan kroni-kroninya berubah. Tak satu pun dari mereka yang berani menjawab. Sui menyarungkan pedangnya, kembali ke tempat duduknya, dan dengan santai menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri. "Saya juga penasaran. Bagaimana DPR menyikapi hal ini? Bagaimana kalau kita menunggu dan mencari tahu bersama?" "Ini..." Semua orang ragu-ragu. Jika memungkinkan, mereka lebih memilih untuk meninggalkan tanah yang berlumuran darah ini sesegera mungkin. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani melakukannya. "Kamu tadi benar, kamu tahu. Kami pernah berada di sekte yang sama, dan masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sekarang, kamu sudah terlibat dalam hal ini. Kalau aku tidak membuatmu menyerah untuk membalas dendam sekarang, akan sulit mencegahmu melakukan kebodohan yang merugikan diri sendiri." Suye menyandarkan kepalanya dan menghabiskan gelasnya, nadanya santai. "Aku tidak takut akan balas dendammu, tapi aku benci masalah. Sebaiknya saya memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan semuanya berakhir di sini." Dunia terapung ini rumit dan saling terkait. Rantai kebencian sulit diputuskan. Jika dia ingin melenyapkan semua permusuhan dengan satu ayunan pedangnya, dia harus menghilangkan semua potensi bahaya. "Kamu ingin mengakhiri ini?" Seseorang berkata dengan suara bergetar. "Sui, setelah apa yang kamu lakukan hari ini, lupakan kami. Apakah menurutmu keluarga Nian dan Yan akan melepaskanmu? Apalagi rumah kemakmuran itu sendiri? Tidak mungkin mereka hanya duduk dan menonton." Ini bukanlah sebuah ancaman. Tampaknya lebih seperti sebuah peringatan. Sui tidak memikirkan hal itu. "Kita lihat saja." Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri, tampak tenang dan nyaman, seolah-olah lantai yang berlumuran darah tidak ada di sana. Dia sama sekali tidak khawatir dengan potensi ancaman House of Prosperity. Sikapnya memenuhi Chan Jinlong dan yang lainnya dengan gelombang emosi yang tak terlukiskan. Rasa takut, kemarahan, permusuhan, kebingungan, semuanya sepertinya berlaku. Lantai pertama rumah kemakmuran, di aula yang diperuntukkan bagi pemiliknya, Nyonya Chuyun. "Token Gyokungu?" kata seorang lelaki tua berkumis dan berpenampilan terhormat, mengenakan jubah biru laut. Dia mengerutkan alisnya. "Sepengetahuanku, di seluruh keluarga Lan Ling Shao, hanya 2 tipe orang yang memenuhi syarat untuk membawa token yang begitu berharga. Yang pertama adalah murid inti dari cabang utama,
Tapi bahkan mereka harus terlebih dahulu memiliki bakat yang tiada taranya dan mendapatkan persetujuan dari setidaknya setengah petinggi keluarga. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh hak untuk membawa token ini dan menikmati otoritas yang dimilikinya. Kelompok kedua yang memenuhi syarat untuk menerima tanda seperti itu adalah Grandmaster Marshal Dao. Dan di seluruh keluarga Lan Ling Shao, garis keturunan langsung hanya memiliki 2 Grandmaster Marshal Dao. Salah satunya adalah Shao Tiangke yang sudah lanjut usia. Budidayanya adalah yang tertinggi, dia berada di alam tungku dalam tingkat ketiga. Yang lainnya adalah kepala keluarga Shao saat ini, Shao Boyun. Masing-masing dari 2 cabang keluarga Shao memiliki Grandmaster Marshal Dao untuk mempertahankan benteng juga, tetapi dalam hal budidaya, keduanya satu tingkat di bawah Pak Tua Shao. Tatapan tetua berjubah panjang itu tiba-tiba menjadi serius. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda berbaju biru kemungkinan besar adalah salah satu talenta generasi muda yang paling mempesona dari garis keturunan utama keluarga Shao. Saya juga curiga. Itulah sebabnya saya tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Nyonya Cuyun saat ini menyampirkan sosok anggun dan dewasanya di atas sofa empuk. Asap pembakar dupa mengepul ke udara. Mata indahnya tampak berpikir. Tetapi bagian yang saya tidak dapat memahaminya adalah bahwa kekuatan keluarga Lan Ling Shao didistribusikan ke seluruh provinsi putih, provinsi yang paling dekat dengan ibu kota Giok. Mengapa salah satu murid mereka muncul di sini? Ribuan mil jauhnya, di ibu kota prefektur Cloud River. Penatua berjubah panjang itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan rendah hati. Nyonya, jika Anda ingin tahu, Anda bisa membawa saya menemuinya. Saya telah bertemu beberapa karakter berpengaruh di keluarga Shao dalam beberapa tahun terakhir, dan selama kita bertukar kata, saya seharusnya bisa mengetahui latar belakangnya. Tapi Nyonya Cuyun menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Saya hanya mengenali token perintah, bukan pemiliknya. Tidak masalah siapa yang membawa token Gyokungu. Bagaimanapun juga, aku akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Penatua berjubah panjang itu mengangguk. Itu adalah langkah paling tepat yang dapat Anda lakukan, dan juga paling cerdas. Sedikit senyuman tersungging di bibir Nyonya Cuyun. Penatua Li, kamu menyanjungku. Saat itulah mereka mendengar suara ketukan mendesak di pintu. Yang mulia, sesuatu telah terjadi di istana gunung dan sungai. Nyonya Cuyun bangkit berdiri. Masuk. Mari kita bicara di dalam. Seorang pria paruh baya yang kelebihan berat badan dan mengenakan jubah brokat bergegas masuk. Dia tidak lain adalah manajer yang ditinggalkannya di luar pintu istana gunung dan sungai. Nyonya, tadi... Manajer tidak berani menunda. Dia berbicara secepat yang dia bisa, menceritakan semua yang dia dengar tentang gangguan di ruang makan pribadi dari awal hingga akhir. Pembunuhan? Pupil mata Nyonya Cuyun mengerut, wajahnya yang jelas tiba-tiba tampak menyeramkan. Dia tahu betul bahwa ini adalah rumah kemakmuran, namun dia berani melakukan kekerasan yang tidak disengaja? Bahkan jika anak laki-laki itu adalah murid inti dari garis utama keluarga Shao, bagaimana dia bisa begitu sombong? Ekspresi orang tua itu juga menjadi gelap. Bahkan jika dia kurang ajar dan sombong, apa yang bisa kita lakukan? Nyonya Cuyun menghela nafas. Tapi kemudian, matanya bersinar karena tekad. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Kita bisa memutuskan apa yang harus dilakukan nanti. Itu juga berhasil. Saya sangat ingin melihat sendiri pemuda yang asal-usulnya meragukan ini. Mata orang tua itu berkilau dengan cahaya dingin. Penatua Li, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bertindak sembarangan. Jika ya, jangan salahkan saya karena berpaling dan menyangkal hubungan kita. Kata Nyonya Cuyun dingin. Ketika dia mendengar peringatannya, mata Penatua Li menyipit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bergegas pergi, dan tak lama kemudian, kelompok mereka mencapai istana gunung dan sungai di lantai 9. Nyonya Cuyun menarik napas dalam-dalam. Begitu dia membuka pintu, bau darah menyerang lubang hidung mereka. Sesaat kemudian, kelopak matanya bergerak-gerak hebat.
Ada 2 mayat tergeletak di lantai. Satu milik Nian Yun Kiao, satu lagi milik Yan Chengrong. Keduanya telah menghunus pedang tepat di tenggorokannya, dan darah mereka sudah mendingin. Seseorang berlutut tidak jauh dari situ. Yang mengejutkan, orang itu tidak lain adalah Chan Jinlong, putra pemimpin geng sungai yang terkenal, Chan Dakong. Adegan ini saja sudah cukup membuat hati Nyonya Cuyun tenggelam. Tapi kemudian, dia melihat banyak angin dan ombak sepanjang harinya. Ekspresinya nyaris tidak goyah saat dia memusatkan pandangannya pada Sui di ujung meja. Pemuda berbaju biru tampak sangat tenang. Dia minum sendirian, sangat puas, seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Nyonya Cuyun berinteraksi dengan tokoh-tokoh terkemuka sepanjang tahun, dan sekilas dia tahu bahwa ketenangan pemuda itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan oleh sembarang orang. Apakah ini benar-benar kesombongan yang kurang ajar? Tidak, ini jelas merupakan keyakinan mutlak. Bab ke-101.